j'ai mon permis. T'as le droit de dire connard. Connard. Cerita akan berfokus pada seorang pria tua bernama Charlie Mattei. Dia adalah seorang mantan mafia yang sudah bertobat. Terlihat sekarang dirinya sedang berjalan-jalan bersama anak si bungsu. Yang karena si bungsu ingin menonton pertunjukan domba Garut berputar, Charlie pun menurutkan si bungsu untuk memintanya tunggu sebentar di sana, sementara dirinya akan pergi ke tempat parkir untuk memarkirkan mobilnya. S'il te plaît, papa. D'accord. Ya, tiba-tiba muncul 8 orang yang menembaki Charlie Mattei dengan sangat brutal. Entah apa tujuan mereka yang sebenarnya. Sementara itu terlihat si bungsu pun harus pelangak-pelongok sendirian ketika si bapak tak kunjung datang untuk menjemputnya. Karena kejadian itulah terbongkar jika Charlie Mattei adalah mantan mafia yang pernah menjadi penguasa dan paling ditakuti di kota Marseille. Sejak muda, dia sudah merintis karir sebagai seorang mafia dan sangat terkenal dengan kekejamannya. Terbukti, sejak muda dirinya tidak ada rasa takut sedikit pun untuk membunuh seorang bapak-bapak yang akan menghalangi bisnisnya. Kejadian itu pun langsung menggembarkan semua orang di kota Marseille dan bapak kepolisian pun langsung menunjuk salah satu anggota terbaiknya bernama Mary Goldman untuk mengusut kasus ini sampai menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Est-ce que vous croyez que ça me fait plaisir de travailler au milieu des vautours? 3 tahun yang lalu, Charlie pun memutuskan untuk bertobat dan pensiun dengan menjual semua aset kerajaan bisnisnya kepada 2 sahabatnya yang masih aktif sebagai mafia, yaitu ada Zakia dan juga Aurelio. Terlihat Zakia sendiri sedang berkumpul bersama keluarganya. Dirinya pun baru mendapat kabar tentang kejadian yang menimpa Charlie dan dirinya pun dibuat terkejut saat mengetahui jika Charlie masih hidup. Dan disinilah kita akan diperlihatkan dengan kekerasannya Zakia saat menjewer anak buahnya sendiri karena tidak mengetuk pantok terlebih dahulu. Vous sortez, vous frappez, et si je dis entrer, vous entrez. Sama seperti Zakia, Aurelio sahabatnya pun sama-sama kejamnya, bahkan lebih kejam saat dirinya menembak anak buahnya sendiri setelah diketahui mengambil 1 gram bubuk haram yang terjatuh. Jelas mereka berdua sangat kejam, tak kenal ampun, tak ada toleransi sedikit pun bagi mereka yang melakukan kesalahan. Charlie sendiri terlihat sedang terbaring di rumah sakit. Dirinya dijenguk oleh Mary yang langsung menanyai Charlie yang baru saja siuman. Namun karena si Charlie ini harus menahan rasa sakit dari 22 butir peluru yang berada di dalam tubuhnya, dia pun tidak mampu untuk menjawab satu kata pun. Atuh dah bolohosya Mary malah nanya puguker nyeri. Saat malam tiba, terlihat seorang pria menyamar sebagai dokter yang diutus langsung untuk menghabisi Charlie di rumah sakit. Namun tiba-tiba, ya, sayangnya Mary yang lebih pintar pun dan sudah memindahkan Charlie ke tempat lain dan itu membuat Charlie selamat. Il va mieux. Il va mieux, mais je suis un fou. Keesokan paginya, terlihat rombongan Zakia datang ke rumah sakit untuk menjenguk Charlie Mattei. Sementara polisi yang berjaga pun sampai ketakutan dan ketar-ketir setelah mengetahui bahwa Zakia yang datang berkunjung dan dirinya pun memutuskan untuk pergi untuk mencari aman saja. Dommage, sont belles ces fleurs. Dokter Budi pun memberitahukan Charlie bahwa sebagian sarafnya yang sudah terputus itu mengakibatkan jari tangan kanan Charlie menjadi mati rasa, dan itu membuat apa yang dipegang oleh tangan kanannya tidak akan terasa lagi, apalagi memegang tangan mantan. Alah, ya boy. Je vais aller chercher de quoi vous soigner. Tak lama kemudian datanglah 2 anak buah Charlie yang sudah pensiun bersama dirinya. Mereka membawa Charlie keluar dari rumah sakit untuk menemui seseorang yang mengetahui siapa pelaku dari penembakan pada waktu itu. Dan ini dia Frederick, salah satu anak buah Zakia yang mengetahui fakta yang sebenarnya sudah terjadi. Sementara itu Zakia yang berencana mengembangkan bisnis barunya, yaitu jualan bubuk narkoboy di kota ini. Yang karena Charlie pasti akan marah jika mengetahui kota tempat tinggalnya tercemar barang haram. Karena itulah Zakia berencana akan melenyapkan Charlie dengan mengirimkan 8 pasukan khusus untuk menghabisinya.
Quand vous avez cédé vos parts à Zakia, c'était à la seule condition que jamais touché à la drogue, hein? Dan 3 orang ini adalah mantan anak buah Charlie Mattei yang masih setia sampai saat ini. Ada si cewek, entah siapa namanya, kita panggil saja si cewek. Ada Martin dan juga si Karim. Charlie pun yang sudah ingin hidup damai dan memilih memaafkan Zakia dan melarang mereka untuk melakukan balas dendam, serta menyuruh mereka untuk membebaskan si Pendrick itu. Charlie pun kembali pulang untuk menemui keluarganya. Begitu juga dengan anak buahnya. Namun naas saat Karim dalam perjalanan pulang, dirinya pun harus terculik oleh anak buah Zakia. Sangat membagongkan ketika Fredrik yang sudah diampuni nyawanya sekarang malah jadi dalang dari penculikan ini. Namun karena si Fredrik ini ditakutkan membongkar semua rencana yang sudah terjadi, dirinya pun langsung ditembak oleh salah satu anak buah Zakia, kita panggil saja si bapak. Sungguh betapa sakitnya hati Charlie Mattei saat dirinya melihat keluarga Karim menangis melihat jasad tubuh Karim dimakamkan. Namun di sisi lain terlihat si bapak bersama anak buahnya Zakia yang lain sedang berpesta merayakan selamat ulang tahun untuk salah satu rekannya. Ya, tiba-tiba Charlie pun muncul tanpa ada suara sedikit pun dengan membawa granat di tangan kanannya. Kedatangannya ke sini bukan untuk membantai mereka semua sekarang, tetapi untuk memberi peringatan keras sekaligus kesempatan untuk si bapak dan kawan-kawan bisa pulang, berpamitan dan bertaubat sebelum Charlie akan membunuhnya. Charlie mengingatkan kepada mereka bahwa dia akan membunuh mereka semua, entah besok, lusa, minggu depannya lagi, atau bulan depan, atau tahun depan. Saya tidak tahu. Yang pasti Charlie akan membantai mereka semua. Dan karena ada salah satu anggota yang sudah tidak mempunyai keluarga satupun, dia pun langsung menembaknya sebagai peringatan pada mereka semua. Charlie pun menugaskan si cewek sebagai pengawal keluarganya dengan membawa mereka semua ke tempat aman. Sedangkan Charlie sendiri melanjutkan pemburuannya dengan membunuh si gondrong tepat saat ziarah di pemakaman putranya. Comme moi, j'ai plus ma tête depuis la mort de Karim. J'ai plus ma tête depuis la mort de mon fils. Kejadian itu tentu saja memancing perhatian Mary yang belum selesai membereskan kasus penembakan Charlie Mattei. Kini dirinya harus menghadapi kasus baru dengan kematian satu persatu anak buah Zakia, sehingga langsung menemui Zakia untuk menanyakan soal anak buahnya yang mati satu persatu. Vous pensez que c'est lui qui a liquidé Papa Lardo? Zakia tahu Charlie Mattei adalah pelakunya, tapi dirinya tidak memberitahukan informasi kepada kepolisian agar bisnis haramnya ini tidak terselidiki lebih dalam. Dan satu-satunya cara untuk mengamankan bisnisnya yaitu membunuh Charlie Mattei tanpa melibatkan kepolisian. Zakia pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengacak-acak rumah Charlie Mattei untuk memancing tempat persembunyiannya. Dan benar saja, Martin pun muncul dan langsung pergi menemui Charlie saat mengetahui jika rumahnya sudah diacak-acak, tanpa Martin sadari jika dirinya sedang diikuti oleh pasukan Zakia, sehingga mereka pun langsung menyerang ke tempat persembunyiannya. Charlie sendiri sibuk untuk menghadapi pasukan Zakia, sedangkan Martin disuruh untuk kabur. Namun naas, dirinya harus ketahuan dan Charlie pun memutuskan untuk naik motor lalu kabur dari tempat tersebut. Saat kejar-kejaran yang sangat sengit pun, Charlie pun memutuskan untuk menjatuhkan diri tepat depan kantor kepolisian supaya pasukan Zakia tidak menyerangnya. Sementara untuk Martin, dia harus diceramahi langsung oleh si Zakia karena tidak mengatakan semua apa yang dirinya tahu, sehingga akhirnya terbongkar bahwa Martin lebih memihak kepada Zakia dan ada keterlibatan dalam aksi penembakan di adegan awal tadi. Sinon je pourrais finir par le prendre mal. Kembali lagi ke Charlie yang diperiksa langsung oleh Mary. Di situ Mary memberi informasi tentang sesuatu yang sudah terjadi di TKP dan dia menemukan bahwa dari 22 peluru yang menancap di tubuhnya ada 6 tembakan yang sengaja diarahkan meleset, sehingga dari 8 pelaku penembakan ada 1 pelaku yang sepertinya tidak benar-benar untuk membunuh Charlie. Mais les hommes qui vous ont tiré dessus, il y en a un qui voulait pas vous tuer. Impact dans un cercle de la taille d'une orange. Beberapa waktu berlalu setelah Charlie dibebaskan, Charlie pun mendatangi si kacamata sebagai admin yang memiliki sebuah data keuangan dan bisnis Zakia, di mana Charlie meminta untuk memindahkan seluruh data tersebut ke dalam flash disk yang sudah ia bawa sebelum akhirnya Charlie membunuh mereka juga.
Zakia sendiri mengetahui jika adminnya sudah maut, tentu saja dirinya tak akan tinggal diam dan merancang sebuah strategi khusus untuk memfitnah Charlie Mattei dengan cara membunuh anak buahnya sendiri, menembak mereka berdua menggunakan pistol yang ada sidik jari si Charlie Mattei. Non, qu'est-ce que tu... Tentu saja Charlie menjadi buronan kepolisian, di mana bapak kepolisian menugaskan Mary untuk segera menangkap Charlie. Namun karena Mary yang lebih pintar dari bapak kepolisian sudah bisa menebak jika semua ini ada jebakan yang dibuat oleh seseorang, namun dia masih belum mengetahui siapa dalang dari semua ini. Son arme avec ses empreintes juste à côté du cadavre. Karena Charlie menghilang entah kemana, Mary pun mencoba melacak nomor yang sering dihubungi Charlie, yaitu nomor keluarganya yang bersembunyi di suatu tempat yang aman, di mana percakapan Mary pun berhasil disadap oleh Zakia. Ketika Mary berkunjung ke kediaman keluarganya, disitulah pasukan Zakia pun langsung meluncur ke lokasi dan si cewek pun harus mati dalam kejadian tersebut. Sementara si teteh pun ditemukan babak belur di pinggir jalan dan sengaja dilepaskan sebagai pembawa pesan bahwa apabila Charlie tidak segera menyerahkan diri, mereka akan membunuh si bungsu. Mendengar anak-anaknya dilibatkan dalam masalah ini tentu membuat jiwa adrenalin pada diri Charlie pun dirinya menggabar-gabar, dan satu-satunya cara yang bisa dimintai bantuan hanyalah Mary seorang. Charlie meminta Mary untuk memberikan tentang kabar keberhasilan polisi yang telah menangkap dirinya supaya ketika Zakia lengah dia punya waktu untuk menyelamatkan si bungsu. Dan ya, Zakia pun menganggap jika berita yang beredar pun adalah benar, bukan melepaskannya si bungsu. Zakia justru malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh si bungsu sekaligus membantai sahabatnya sendiri, yaitu Aurelio, agar dirinya bisa menguasai kota Marseille seorang diri. Terlihat si bapak sendiri sudah sampai di tempat si bungsu disandra dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh si bungsu sekarang juga. Namun karena si anak buah ini jauh lebih manusiawi dibanding si bapak, ketika dia memilih untuk menyelamatkan si bungsu dengan melawan perintahnya langsung, sehingga harus maut pada waktu itu juga. Ya, Charlie pun muncul di waktu yang tepat. Terjadi sedikit baku hantam yang tentu saja dimenangkan oleh Charlie Mattei, sehingga si bungsu pun berhasil diselamatkan oleh Charlie Mattei. Dan tepat di waktu yang bersamaan, Aurelio dan pasukannya pun ditemukan sudah tewas dibantai, sehingga Zakia mengira dirinya sudah menjadi pemenang dalam perselian semua ini. Zakia pun sungguh tak percaya jika Charlie Mattei akan mendatanginya tepat di depan bebenguknya sendiri. Zakia sama sekali tidak melakukan pembelaan dan justru dirinya terang-terangan jikalau dirinya memang takut terhadap Charlie Mattei. Jika ada orang yang menghalangi tujuannya, sudah pasti itu adalah Charlie, sehingga satu-satunya cara untuk merubah hal itu adalah membunuh Charlie sendiri. Dengan semua yang sudah terjadi, terlihat Charlie masih memiliki hati nurani dengan tidak membunuh Zakia langsung. Justru itu memberikan Zakia waktu untuk melawan, sehingga situasi pun berbalik dengan Charlie yang terpojok. Yang beruntung Mary pun datang dan polisi datang di waktu yang tepat. Zakia, je vous interpelle. Keberhasilan Mary mengungkap kasus ini pun cukup membuat si bapak kepolisian merasa sangat senang dan bangga. Namun dirinya tidak jauh berbeda seperti Zakia yang memiliki sifat serakah, ingin membuat dirinya merasa hebat dengan meminta Mary untuk berpura-pura seolah bapak kepolisian lah yang menangani kasus ini sendirian, sehingga Mary pun memberikan satu gaplokan kepada si bapak. Dengan bantuan Mary, Charlie pun diperbolehkan pulang. Saat pulang, Martin pun menjemputnya dengan membawa sepucuk pistol, di mana Charlie meminta Martin untuk mampir dulu ke sebuah tempat.
Tempat ini adalah tempat TKP penembakan Charlie yang dihianati oleh semua orang, di mana Charlie akhirnya menyadari jika orang ke-8 itu adalah Martin, anak buahnya yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, di mana Martin mengaku jika dirinya sama sekali tidak tahu jika target yang Zakia maksud adalah Charlie mati, dan itu alasan kenapa Martin sengaja mengarahkan senjatanya supaya meleset, karena Martin memang tidak ada maksud untuk membunuh Charlie, namun kesalahan tetaplah kesalahan dan ya bukan manusia namanya jika tidak bisa memaafkan sedikit pun. Charlie menunjukkan satu kebaikan hati ketika dirinya memberikan kesempatan Martin hidup, tapi dia bukan Tuhan. Film pun tamat dengan memperlihatkan Charlie yang sedang bermain bersama keluarga di pantai Pangandaran. Oke, segitu dulu warga Konoha. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak enak masuk ke dalam hati, mohon dimaafkan karena ini adalah konten hiburan untuk menghibur seluruh warga Konoha. Saya Asep, pamit undur diri sampai bertemu di adrenalin selanjutnya.